Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhilallah wa man yudhil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, memberikan kehidupan dan melimpahkan karunia-Nya tanpa henti. Dialah yang menciptakan dunia ini sebagai ladang amal, menguji kita agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam, dari kesesatan menuju petunjuk, dan dari kebinasaan menuju keselamatan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukanlah hanya perintah Allah, tetapi juga kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Dalam khutbah ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan 3 aspek penting agar hidup kita bermakna. Yang pertama, menghindari keras hati yang menghalangi petunjuk Allah. Yang kedua, menjauhi sifat munafik yang mencelakakan. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi cobaan sebagai bentuk keimanan. Yang pertama, hidup bermakna dengan tidak keras hati. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup bermakna berarti hidup yang senantiasa memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Namun hidup seperti itu hanyalah bisa terwujud jika hati kita lembut dan mudah menerima kebenaran. Bahaya keras hati. Keras hati adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Hati yang keras tidak akan tersentuh oleh nasihat. Bahkan oleh Al-Quran sekalipun, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22, "Maka celakalah mereka yang hatinya telah menjadi keras untuk mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati." Hadis riwayat Ahmad. Keras hati seringkali muncul akibat dosa yang dilakukan terus-menerus tanpa adanya taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, muncul noda hitam di hati kita. Jika tidak segera bertaubat, hati kita akan menjadi hitam pekat dan keras. Sebaliknya, hati yang lembut adalah hati yang senantiasa diingatkan oleh zikir dan ketaatan kepada Allah. Cara melunakkan hati. Untuk melunakkan hati ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi hati yang keras. Dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah mengingatkan, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka?" Kedua, hindari maksiat sekecil apapun. Rasulullah mengingatkan kita bahwa dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menumpuk menjadi dosa besar yang mengeraskan hati. Ketiga, berkumpul
Berkumpul dengan orang-orang soleh, lingkungan yang baik akan membantu kita untuk menjaga kelembutan hati. Yang kedua, menjauhi sifat munafik. Hadirin sekalian, sifat munafik adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 10, Allah menggambarkan orang-orang munafik sebagai orang yang hanya menipu dirinya sendiri. Di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Orang munafik hidup dalam kebohongan. Di depan manusia mereka menampakkan keimanan, tetapi di dalam hati mereka penuh dengan kedengkian dan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu yang pertama, apabila berbicara ia akan berdusta, apabila berjanji ia pasti ingkar, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahaya sifat munafik. Orang munafik berada di posisi yang sangat berbahaya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kejujuran dalam perkataan, menepati janji, dan menjaga amanah agar terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, cobaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah bergembira kepada orang-orang yang sabar. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan Allah, dan barang siapa yang marah, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Sabar adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam kebenaran, meskipun menghadapi kesulitan. Ada 3 jenis kesabaran yang perlu kita miliki. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah, tetap menjalankan perintah Allah meskipun berat, seperti sholat di awal waktu dan menahan diri dari maksiat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, godaan untuk berbuat dosa ada di mana-mana. Tetapi orang yang sabar akan menahan dirinya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ketika musibah datang, kita harus yakin bahwa setiap kesulitan akan diikuti dengan kemudahan. Jamaah sekalian, hidup yang bermakna adalah hidup yang diisi
dengan amal soleh, hati yang lembut, serta kesabaran dalam menghadapi ujian. Jangan biarkan hati kita keras. Jauhilah sifat munafik dan hadapilah cobaan dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardo. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup khutbah ini, marilah kita renungkan 3 hal penting untuk menjalani hidup yang bermakna. Yang pertama, melembutkan hati dengan zikir dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhi sifat munafik dengan menjaga kejujuran dan amanah. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi cobaan hidup dan keyakinan bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk selalu berintrospeksi diri. Jangan biarkan hati kita keras karena dosa. Jauhilah sifat munafik dan hadapilah setiap cobaan hidup dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup yang penuh dengan makna, menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela, dan memberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar. Jauhkan kami dari keras hati dan sifat munafik. Limpahkan kepada kami kekuatan untuk menghadapi cobaan hidup dan istiqomah dalam menjalani perintah-Mu. Dirikanlah sholat dengan khusyuk, karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Semoga Allah. Akhirnya, marilah kita berdoa bersama. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia
dan di akhirat. Wa aqimus sholah. Semoga khutbah ini memberikan manfaat bagi para jamaah sekalian dan memenuhi kebutuhan rukun khutbah yang lengkap. Dengan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.